Akhir pekan lalu, gol kemenangan yang dicetak Julian Alvarez membawa Manchester City menyalip Arsenal dari puncak klasemen sementara Premier League. Memastikan peluang menjuarai kompetisi tersebut kini sah di tangan City, yang memungkinkan pada akhir musim nanti menjadikan Julian Alvarez sebagai orang pertama yang dalam semusim memenangkan Piala Dunia, sekaligus treble Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions. Dan Alvarez memiliki kans untuk secara langsung membawa timnya memenangkan seluruh gelar tersisa pada akhir musim nanti. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, torehan bersejarah berpeluang dibuat Julian Alvarez akhir musim nanti. November-Desember lalu 4 golnya berkontribusi besar membawa Argentina memenangkan Piala Dunia pertamanya sejak 1986. Dan kini dia berpeluang membawa Manchester City memenangkan treble pertamanya dalam sejarah. Torehan yang bakal membawanya menjadi orang pertama memenangkan Piala Dunia dan pada musim yang sama memenangkan treble di level klub, termasuk trofi sebergengsi Liga Champions. Manchester City menyegel tiket ke semifinal Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munchen dengan skor agregat 4-1 pada 20 April lalu, dan kini kian dekat untuk memenangkan trofi si kuping besar pertamanya dalam sejarah. Jika di semifinal nanti sukses mengalahkan Real Madrid dan pada babak final mengalahkan antara tim sekota AC Milan dan Inter Milan. Sedangkan di turnamen domestik, City telah memastikan tiket final Piala FA yang pada 3 Juni nanti bakal menghadapi rival sekota Manchester United di partai puncak tersebut. Sementara di kompetisi domestik, City setelah kemenangan atas Fulham akhir pekan kemarin menggeser Arsenal dari puncak klasemen dengan keunggulan 1 poin yang berpotensi melebar dengan 1 tabungan pertandingan yang masih dikantongi. City benar-benar berada dalam jalur yang menjanjikan untuk memenangkan segalanya musim ini, kecuali Carabao Cup yang pada Februari lalu dimenangkan United dan City tersingkir di perempat final dari Southampton. Tapi untuk Premier League dan Piala FA tampak sudah sangat terang buat City yang lebih dekade terakhir memang sudah sangat dominan di Inggris. Dan satu yang paling menantang kini adalah Liga Champions yang sampai sekarang belum pernah dimenangkan. Bahkan setelah investasi besar-besaran Abu Dhabi United Group pada 2008 dan revolusi masif di bawah pelatih Pep Guardiola mulai 2016. City sebenarnya sudah sangat dekat dengan trofi Liga Champions setelah mencapai final pada 2021 lalu, tapi sayangnya harus takluk dari Chelsea di final. Musim ini adalah semifinal Liga Champions ketiga City secara berturut-turut. Tapi akankah trofi impian yang lama dinanti tersebut akhirnya kesampaian? Real Madrid yang kembali dijumpai di 4 besar adalah mereka yang mengalahkan City musim lalu secara dramatis. Dan bila perjumpaan kembali musim ini diwarnai ketakutan dan trauma atas hasil musim lalu, mungkin adalah hal yang wajar. Tapi Pep jelas bakal lebih pede, karena kali ini mereka punya komposisi yang makin solid dengan kedalaman skuad yang makin impresif pula. City kini punya senjata utama di lini depan lewat seorang Erling Haaland yang pada musim pertamanya mencetak 50 gol dari 44 pertandingan di semua kompetisi. Tapi yang juga patut diwaspadai adalah faktor Julian Alvarez yang mampu jadi pembeda. Alvarez dari semula pelapis Haaland pelan-pelan menjadi kartu as Pep Guardiola. Alvarez bisa menjadi solusi di banyak situasi. Dia dimajukan ketika Haaland berhalangan atau mengalami kebuntuan. Bisa juga dimainkan bersama dalam skema 2 striker. Tapi selain itu, dia juga bisa menjadi pengganti Kevin De Bruyne sebagai second striker atau playmaker. Musim ini dari 25 pertandingan dimainkan Alvarez di Premier League, 8 kali adalah sebagai starter ketika Haaland absen di 3 pertandingan dan De Bruyne absen di 5 laga. Ya, inilah penemuan menjanjikan terbaru Pep Guardiola. Menyulap Alvarez menjadi playmaker yang bukan cuma menjadi backup, malahan bisa saja menggeser De Bruyne. Laga melawan Fulham kemarin adalah display impresif Alvarez ketika memainkan peran tersebut. Dia memenangkan City penalti hanya dalam 3 menit pertandingan, menyuguhkan intensitas pressing, penguasaan bola, dan visi bermain yang sangat fantastis, dengan pergerakan dan pemahaman akan posisi rekan-rekan setimnya yang sangat akurat. Alvarez ditarik keluar ketika pertandingan masih menyisakan 7 menit, tapi sungguh kesan yang sangat positif sudah dibuatnya di pertandingan tersebut. Alvarez melakukan 43 kali pressing yang merupakan terbanyak di pertandingan tersebut, juga 11 kali sprint dan 32 kali berlari tanpa bola. Alvarez telah menunjukkan jika dia adalah pemain yang serba bisa. Orang-orang mungkin banyak yang memperkirakannya menjadi penerus Sergio Aguero di Manchester City, sebagaimana keduanya memiliki kesamaan posisi dan tinggi badan termasuk dari negara yang sama. Tapi realitanya Alvarez menawarkan lebih banyak fitur. Dia sangat aktif berlari dengan pengambilan keputusan yang sangat baik. Jago pula bermain di ruang sempit dan piawai dalam switch play, bahkan mengambil sepak pojok. Alvarez juga menjadi opsi jika Pep menginginkan kembali ke permainan khasnya dulu dengan sistem false nine, di mana
mana Alvarez juga menunjukkan keunggulannya dalam peran tersebut yang salah satunya diperagakan kala membawa City mengalahkan Liverpool 4-1 awal April lalu. Haaland absen dan memunculkan Alvarez sebagai starter, di mana dalam laga tersebut Alvarez secara natural bermain lebih dalam, memainkan link up play yang sangat baik dengan para gelandang City. Alvarez pun mencetak gol penyama kedudukan di laga itu yang menjadi titik balik buat City memenangkan pertandingan dengan kemenangan 4-1. Memasuki akhir musim, display serupa dari Alvarez berpotensi menjadi penentu buat City untuk memenangkan gelar-gelar penting pada akhir musim nanti.